Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kehidupan seluruh manusia pasti akan ada masanya datang ujian dari Allah Ta'ala. Ujian juga tidak hanya untuk orang Islam yang beriman, tapi juga datang kepada seluruh umat manusia. Semuanya akan diuji oleh Allah untuk menunjukkan seberapa layak dirinya bersabar dan seberapa beriman ia terhadap ketentuan Allah. Wabil khusus bagi orang beriman, ujian tidak hanya datang keburukan. Fakta ini juga telah Rasulullah wasiatkan sejak ribuan tahun lalu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada seorang muslim pun yang ditusuk oleh duri atau lebih dari itu, kecuali Allah Ta'ala pasti akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Ketaatan juga merupakan suatu ujian dari Allah. Meski kadang terkesan baik dan banyak didambakan, sejatinya di dalam taat ada peluang tergelincir yang tidak disadari. Lantaran biasa dalam amal taat, seorang hamba amat mungkin terjangkiti sifat bangga, mengunggulkan dirinya, menganggap dirinya sebagai orang yang mulia, dimuliakan di antara sekian banyak manusia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang seperti ini akan merasa sombong, tidak mau menerima kebenaran ketika berasal dari orang lain. Bahkan ketika kebenaran itu nyata, ia dengan mudah menolaknya hanya karena tidak serupa dengan pendapatnya. Sombong inilah yang merupakan penyakit utama. Sifat sombong juga berhasil menyerumuskan iblis ke dalam keabadian siksa di neraka kelak. Hakikatnya sifat sombong ialah sifat Allah Ta'ala. Tiada satu pun makhluk yang layak menyandangnya. Sebaliknya, kemaksiatan justru bisa mendatangkan kebaikan. Tidak semuanya kemaksiatan terlihat buruk. Lebih-lebih ketika kemaksiatan yang dilakukan bisa mengantarkan dirinya pada perasaan hina dan sesal di hadapan Allah Ta'ala. Perasaan inilah yang mengantarkan pelaku maksiat pada taubat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas seluruh dosa dan kelemahan diri yang tiada batasnya. Tiada yang dilakukan kecuali mengingat dosa, menangisi, menyesali, berkomitmen untuk tidak mengulangi, memohon kekuatan kepada Allah Ta'ala agar dihidupkan dalam taat, meminta padanya agar dicabut hasrat untuk bermaksiat. Selanjutnya bergegas melakukan berbagai amal kebaikan sepanjang hidup hingga menghadap Allah Ta'ala dalam husnul khatimah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam menyampaikan, kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa membutuhkan penyesalan jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong. Hendaknya kita berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai terperosok ke lubang binasa. Jangan sampai melakukan kebaikan tapi berujung keburukan. Jangan pula nekat bertindak maksiat apapun alasannya, karena kita tidak tahu kapan datangnya ajal. Wahai diri, perhatikanlah. Inilah kemaksiatan yang lebih baik dari amal ketaatan. Namun perlu diingat, jika ingin bermaksiat, ingatlah malaikat maut datangnya secara tiba-tiba. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.